Assalamualaikum. Hello awesome students. How are you doing? Well, it's been a very long time with no posting videos in this channel. But today I'm very proud to announce you that I'm going to share and post videos in this channel regularly, inshallah. Just feel free to ask me anything you want to know about English lesson. Just leave a comment below and let me know what you want me to discuss about. Some of my beloved students ask me to discuss about verb to be as they are confused about it. So today I'm going to discuss about it. Just watch this video till end and hopefully this very simple explanation could overcome your confusing about verb to be. But all you have to do first is please subscribe this channel and don't forget to like, comment, and share. Alright, awesome students. Some of you maybe have learned about verb to be. Beberapa sudah pernah belajar tentang apa itu verb to be. Dan you may think like it's very simple. It is so a piece of cake. But beberapa dari teman kalian ada yang baru saja mengetahui apa itu to be dan mereka still confused, masih bingung. So, I'm gonna review and teach you about to be. What is to be? To be itu apa sih? Alright, secara harfiah, to be bisa diartikan ada atau adalah. Namun dalam bahasa Indonesia, to be pada umumnya tidak diterjemahkan. To be atau biasa disingkat menjadi be adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb yang digunakan untuk menjelaskan kondisi yang tetap atau sedang terjadi. To be juga bisa dipahami sebagai penghubung antara subjek dengan predikat. Apa aja sih to be itu? Nah, basically to be untuk bentuk present yang perlu kalian ingat ada 3, yaitu is, am, dan are. Siapa sih subjek yang menggunakan to be is? Is dipakai untuk subjek berupa satu orang laki-laki. Tono. So we can say Tono is. Andi is. Kemudian to be is juga dipakai oleh seorang perempuan. Contoh, Tia is. Kemudian lagi Yuni is. Dan to be is juga dipakai oleh satu benda atau satu hewan. Seperti yang ada di tangan saya sekarang, a pen. Maka kalian bisa mengatakan a pen is. Just simple like that. What about to be am? The only subject, the only one. Satu-satunya yang memakai am, to be am adalah I. Jadi tidak ada she am, they am, he am, no, Andi am, no, but am hanya dipakai oleh I. And then the last one is to be are. To be are bisa kita ambil langkah mudah mengingatnya adalah dipakai untuk subjek yang lebih dari satu. Tapi subjek you juga memakai are ya. You dalam bentuk singular. Satu, kamu. Yes, you are. They,
they, which is bisa berarti Tono dan Lia. So to be yang bisa dipakai adalah are. Tono and Lia are. Kemudian birds, burung-burung, maka kita memakai are. Jadi setiap benda atau orang atau hewan yang lebih dari satu, maka to be yang kita pakai adalah are. Alright, untuk lebih jelasnya, kalian simak contoh-contoh berikut ini. Alright, awesome students. Tadi di awal sudah disebutkan kalau to be itu bisa digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Nah, predikat yang dimaksud di sini bisa berupa yang pertama adalah adjektif atau kata sifat. Contoh, I am sad. I adalah subjek, kemudian sad adalah kata sifat yang berfungsi sebagai predikat, sehingga kita menggunakan am untuk menghubungkan keduanya. He is handsome. You are beautiful. They are diligent. Kemudian yang kedua adalah noun atau kata benda. My parents are doctors. My parents adalah subjek dan doctors adalah noun yang berfungsi sebagai predikat. Sehingga kita menggunakan are untuk menghubungkan subjek dan predikat ini. Contoh lain, Mr. John is an English teacher. It is a table. Yang ketiga adalah adverb atau kata keterangan. I am in the class. I adalah subjek, kemudian in the class adalah adverb atau keterangan yang berfungsi sebagai predikat. Untuk menghubungkan I dan in the class, kita harus menggunakan to be, yaitu am. Contoh lain, you are in the room. We are at home. She is in the park. So, how was it, awesome students? I hope this simple video and very simple explanation could help you in understanding about to be. And keep on practicing, because practice makes perfect. Hope to see you again very soon, inshallah. Wassalamualaikum.